Tagih janji, pedagang eks Pasar Mardika datangi DPRD Maluku. Puluhan pedagang eks Pasar Mardika Lama, Kota Ambon mendatangi gedung DPRD Provinsi Maluku pada Selasa 4 Juni 2024. Mereka menagih janji pemerintah daerah yang belum juga memfasilitasi mereka untuk menempati lapak di Pasar Baru Mardika. Para pedagang yang mayoritas ibu-ibu berharap bisa menemui anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Tidak satupun anggota DPRD yang bermarkas di gedung Dewan Karangpanjang itu datang menjumpai mereka. Pedagang mengaku kecewa dengan anggota DPRD, padahal kedatangan puluhan pedagang ini untuk yang kali ketiga. Sahidu, salah satu pedagang, mengatakan sebelum membongkar eks Pasar Mardika yang lama, mereka dijanjikan mendapat prioritas menempati Pasar Baru Mardika. Nyatanya pasca diresmikan hingga saat ini, mereka belum juga diakomodir. Dikatakan sejumlah persyaratan yang diminta Pemprov Maluku melalui Dinas Perindak telah dipenuhi, tetapi lagi-lagi mereka belum juga diakomodir. Kami sudah selesai verifikasi data pajak 2019. Kami setelah selesai verifikasi data, pembongkaran berjalan, tapi kemudian pemerintah menjanjikan kami setelah selesai gedung baru itu selesai kita masuk dalam gedung baru kembali. Tapi kami yang korban ini sampai sekarang data kami sudah masuk di Kota Madya, di Rindak Kota Madya, kemudian kita tanya di Rindak Provinsi, di sana tidak diupdate. Makanya kami di sini datang untuk mencari keadilan, bagaimana kami teman-teman ini ditempatkan di mana. Sementara itu, Mansur, koordinator eks pedagang Pasar Mardika Lama, mengaku kecewa dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov yang terkesan kurang peduli dengan keberadaan lebih dari 200 pedagang eks Pasar Mardika Lama yang sampai saat ini belum diberi akses untuk menempati Pasar Mardika Baru. Mansur menduga adanya ketidakberesan terkait pengelolaan Pasar Mardika Baru. Mansur bahkan mempertanyakan hasil kerja pansus bentukan DPRD Maluku. Olehnya itu, ia meminta transparansi dari pemerintah daerah termasuk pansus DPRD perihal pengelolaan pasar baru tersebut. Sebagai pemilik kios dari Mardika Lama, Gedung Putih, yang sekarang sudah direnovasi, yang jadi persoalan adalah mereka ini tidak terakomodir kembali. Itu yang jadi persoalan. Berarti dipertanyakan, sebelum melakukan pembongkaran untuk renovasi gedung untuk lebih bagus, lebih mewah, mungkin dengan kapasitas daya tampung melebihi, kok lucu, kan? Mereka ini tidak termuat kembali. Masalahnya apa? Kan begitu. Sementara yang lain, katakanlah ada informasi, bahkan kita menerima informasi dari teman-teman yang lain bahwa ada orang yang bukan pedagang di Pasar Mardika Lama itu dapat bagian di situ. Orang yang lama di situ seperti mereka ini dan 200 lebihnya itu nggak dapat. Persoalannya di mana? Masalahnya apa? Itu kan begini. Berarti ada indikasi, wajar kalau masyarakat mencurigai ada hal yang nggak benar di dalam sini. Karena kalau benar, dipastikan mereka terakomodir. Diketahui, penempatan pedagang di Pasar Mardika Baru akhir-akhir ini memunculkan polemik dan gelombang protes. Ketidakjelasan mekanisme penempatan dan biaya sewa membelit pedagang Pasar Mardika. Ada dugaan kolusi dalam pengelolaan pasar itu. Pedagang Pasar Mardika terlantar karena belum bisa menempati kios baru di dalam pasar. Pasca penggusuran dilakukan oleh pemerintah provinsi atau Pemprov Maluku beberapa waktu lalu. Sebagian besar pedagang harus menerima dampak dari penggusuran itu. Persoalan pendataan dan tingginya harga membuat pedagang belum dapat menempati kios baru. Selain masalah di gedung baru, muncul dugaan kolusi dalam pengelolaan ruko yang berada di sekitar Pasar Mardika. Para pedagang yang terdampak gusur menilai pemerintah terkesan pilih kasih dalam penempatan pedagang karena sebagian besar pedagang yang kiosnya terkena gusur tidak terdaftar menempati gedung pasar yang baru.